Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Bang Febri, kami dari kelas Arab 20B di sini akan menyelenggarakan podcast untuk kebutuhan ulangan tengah semester. Dan di sini kami memilih tema The Gender and Women in Arabic Culture. Di sini saya Fauzi Ibrahim sebagai moderator dan ditemani oleh dua narasumber. Narasumber pertama yakni ada Ana Khairunnisa dan narasumber kedua ada Nada Febian. Sebelumnya saya hai dulu dong kamera. Perkenalan terlebih dahulu untuk lebih akrab ke depannya. Silahkan. Nak, perkenalan nak. Ya, saya Ana Khairunnisa sebagai narasumber pertama. Saya Nada Febian sebagai narasumber kedua. Oke, selanjutnya tanpa berpanjang lebar, sudah menonton film Wajda dan sudah menganalisis film itu sendiri, ya kan? Nah, menurut kalian berdua nih, bagaimana sih pendapat kalian tentang film Wajda ini? Soalnya ini kan berkaitan dengan judul podcast kita malam ini, di mana itu ialah The Women and Gender in Arabic Culture. Silahkan pendapatnya. Boleh, siapa dulu yang pertama? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, menurut saya tentang film Wajda, yang mana film Wajda merupakan film Arab pertama yang saya tonton, dan setelah menonton film Wajda, saya sangat terkesan dengan penggarapannya, dengan dialog-dialog yang dialog-dialog para tokohnya, dan pesan yang disampaikan dari film tersebut sangat bagus. Banyak pesan yang bisa diambil dari film Wajda, yang mana merupakan dari yang saya baca, film Wajda merupakan bentuk kritikan untuk pemerintahan Arab Saudi, khususnya Arab Saudi sebagai tempat latar pembuatan film Wajda, yang melarang perempuan untuk berpergian atau mengendarai tanpa mahram. Nah, kan film Wajda sendiri ini kan tentang seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang ingin memiliki sepeda untuk bermain dengan temannya yang bernama Abdullah. Tapi karena budaya patriarki di Arab Saudi sendiri yang melarang, jadi sulit untuk Wajda untuk bisa mendapatkan keinginannya itu. Tapi di akhir film, Wajda bisa mendapatkan sepedanya dan bisa bermain dengan Abdullah, walaupun ibunya sempat melarang Wajda untuk mempunyai sepeda itu. Dan dari beberapa yang saya baca, Wajda masuk beberapa nominasi internasional, dan menurut saya itu keren untuk bentuk dari film Arab sendiri, itu keren. Oke. Mungkin narasumber kedua, Nada Febian, ingin langsung. Saya izin menjawab ya. Setelah saya menonton Wajda, kita mendapatkan insight yang baik tentang bagaimana negara Arab khususnya memperlakukan
wanita. Terus juga film Wajda ini bisa dijadiin film edukasi karena kita dapat nilai moral yang banyak. Kayak misalnya kita bisa tahu, kita bisa ngelihat gimana sih kegigihan Wajda buat dapetin barang yang dia inginkan walaupun banyak banget hambatannya. Apalagi itu bertentangan dengan hukum negara. Terus juga film Wajda ini kan ngangkat isu patriarki yang masih melekat di Arab, dan juga seperti narasumber yang pertama sampaikan bahwa film Wajda sendiri itu sebagai bentuk kritik kepada pemerintah sana karena patriarki yang masih melekat, dan juga film Wajda sendiri masuk nominasi salah satu film Arab terbaik. Sudah, itu aja. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber. Ya memang sih kita setelah nonton film Wajda ini bisa melihat kenyataan apa yang terjadi pada wanita-wanita Arab khususnya. Dan di film Wajda itu juga ada apa ya namanya ya temannya Wajda itu sendiri kan pada usia mungkin 12-15 tahun kali sudah dilamar atau mau dinikahkan oleh seorang pria yang mana udah mapan sekali ya kan. Dan situ juga ibunya Wajda sendiri itu juga tidak bisa memiliki keturunan lagi sehingga bapaknya sendiri atau suami sendiri itu menikah dengan orang lain, di mana ya sangat sedih sih memang. Cuma menurut saya dalam film Wajda ini dalam alurnya sih menurut saya terlalu monoton ya, karena memang Wajdanya itu sendiri yang terus-menerus ditampilkan. Nah, itu cukup menarik sih. Terus ke pertanyaan selanjutnya, karena tadi sudah menjawab dan membahas pertanyaan tersebut dengan ada kata-kata patriarki di sana. Nah, menurut kalian berdua nih, bagaimana sih tanggapan kalian mengenai budaya patriarki pada bangsa Arab? Silahkan yang mau jawab duluan, Ana atau Febian. Mungkin saudari Febian dulu yang duluan. Saya izin menjawab ya. Menurut saya, dalam pandangan saya, patriarki itu sangat merugikan bagi kaum perempuan. Karena dengan adanya budaya patriarki sendiri, perempuan ini sangat direndahkan dan ditaruh atau ditempatkan di posisi yang paling rendah, yang dimana perempuan nggak punya ruang gerak yang bebas, dan perempuan nggak bisa protes atau mengungkapkan pendapatnya jika misalnya perempuan ditempatkan di tempat yang paling rendah itu. Terus budaya patriarki sendiri menuntut wanita untuk tunduk pada peraturan atau pada tradisi tanpa terkecuali, dan juga banyak sekali peraturan-peraturan yang terdapat di tradisi patriarki nggak sejalan dengan hukum Islam. Menurut saya seperti itu. Oke, mungkin Ana boleh memberikan pendapatnya. Menurut pandangan saya, dari yang saya baca, di negara-negara Arab Timur Tengah itu masih menempati posisi terendah dalam hal kesetaraan gender dan menempati posisi tertinggi dalam hal budaya patriarki ini. Memang budaya patriarki ini kan sudah ada dari zaman sebelum budaya Islam datang. Jadi ini tuh udah turun-menurun dari nenek moyang dahulu gitu. Terus juga budaya patriarki telah melekat pada diri individu budaya bangsa Arabnya sendiri, dan didukung dengan adanya ayat Al-Quran seperti larangan perempuan untuk keluar rumah tanpa izin suami, larangan perempuan untuk keluar perempuan tuh harus keluar dengan mahramnya, dan ditambah kayak suami atau laki-laki itu sebagai kepala keluarga, sebagai pelindung, jadi semakin memperkuat peran laki-laki
semakin memperkuat budaya patriarki ini sendiri gitu. Terus dan sejak dulu di budaya Arab sendiri kalau memanggil nama seseorang itu disertai dengan bin dan binti, yang mana menyebut seseorang disertai dengan nama ayahnya gitu. Nah, karena itu jadi semakin budaya patriarki semakin kuat mungkin menurut saya. Terus juga kurangnya pemahaman dari laki-laki dan perempuan tentang kesetaraan gendernya sendiri. Tetapi semakin berkembangnya zaman, ada sekelompok orang laki-laki yang berpendapat, yang berpikiran bahwa perempuan diperbolehkan bekerja karena masih kekurangan ekonomi di keluarga mereka, sebab hanya lelaki saja yang bekerja tapi perempuan tidak, jadi mereka masih kekurangan keuangan gitu. Terus juga rasa takut yang dialami para perempuan Arab untuk menyuarakan pendapat mereka dan suara hati mereka. Sudah? Ya sama seperti pandangan saya juga sih sebenarnya mengenai patriarki ini, yang dimana seharusnya dihapuskan lah, atau seenggaknya dipilih mana budaya yang masih cocok atau mana budaya yang tidak cocok untuk masih dilanjutkan itu sendiri ya kan. Selanjutnya mengenai kesetaraan gender nih. Kalian ini kan sebagai perempuan ya kan, yang dimana pasti sangat menolak patriarki itu sendiri ya kan. Nah sebenarnya apa sih yang kalian inginkan gitu dari penolakan kalian terhadap patriarki ini? Boleh mungkin jawabannya dari dua narasumber? Ini pertanyaan buat dua narasumber langsung ya. Siapa yang mau jawab? Febian, Saya izin menjawab ya. Ya, silakan. Dari yang saya baca di beberapa jurnal, para feminis memperjuangkan haknya untuk bisa menyetarakan gender itu karena dilihat dari banyaknya diskriminasi terhadap perempuan, di mana perempuan diperlakukan tidak baik, dan misalnya kalau ada kasus yang korbannya itu seorang perempuan, banyak juga orang yang berpendapat bahwa oh perempuannya ini yang salah atau perempuannya yang mancing kayak gitu. Jadi kayak para feminis tuh memperjuangkan biar kaum perempuan ini tidak direndahkan lagi dan tidak didiskriminasi lagi. Sesuai sama yang pada tahun 1979 PBB itu memperjuangkan juga menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan hal ini juga didukung oleh banyaknya negara-negara yang setuju sama PBB kalau misalnya diskriminasi terhadap perempuan ini harus dihapuskan, kayak gitu pendapat saya. Oke, mungkin langsung Ana, jika ada jawaban atau pikiran. Menurut pendapat saya, budaya patriarki ini seharusnya dihapuskan sampai ke akar-akarnya melalui bimbingan secara keseluruhan. Terus juga pemahaman yang dimiliki setiap individunya harus diperkuat, dan dari pemerintah, dari negaranya pun juga harus mendukung gerakan feminisme itu, sebab karena kan gerakan feminisme itu kan masih, feminisme ini kan masih dibilang gerakan kecil, jadi masih kalah dengan kelompok mayoritas, dan
Jadi masih banyak kurangnya dan masih kurang suara, kurang Halo? Putus-putus, An? oh, Udah, seperti tadi. sampai kurang apa gitu lupa gue. Mungkin kurangnya kontrol yang dimiliki, kontrol atau kurangnya kontrol akses kekuasaan yang dimiliki oleh perempuan dalam gerakan feminisme ini, sebab feminisme ini kan masih kelompok gerakan yang minoritas, belum mayoritas, dan harus didukung dari negaranya sendiri juga. Harus ada bantuan dari negaranya juga. Oke. Entah pernah ngebaca atau lihat itu di salah satu media sosial yang pertanyaannya itu buat apa ya, seperti mematahkan pendapat-pendapat para feminis, di mana itu salah satu seorang mengungkapkan pernyataan seperti, ya kita lihat 25 nabi, 25 rasul itu kan semua laki-laki semua kan gitu kan maksudnya. Betul. Di mana di situ nggak ada perempuannya. Nah, menurut kalian nih dalam segi kesetaraan gender ini sah-sah aja atau bagaimana menurut kalian? Atau ada bagiannya semuanya? Kayak laki-laki misalnya di sini, perempuan di sini. Jadi kesetaraan gender tuh ya adil ya, sesuai porsi, nggak harus sama. Seperti anak kecil kalau THR kan kasih goceng misalnya nih, ya mungkin yang udah kerja dikasih lebih atau sebaliknya, itu kan adil. Nah, menurut kalian nih pernyataan tersebut tuh bagaimana tuh? Mengenai 25 nabi atau rasul yang semua itu cowok, nggak ada ceweknya gitu. Boleh, siapa yang mau jawab duluan? Siapa? Anak, boleh, langsung aja. Oke. 25 nabi yang semuanya cowok. Mungkin kalau pada saat itu kan untuk menyebarkan agama Islam. Masih banyak akhlak akidah yang masih perlu diperbaiki gitu kan. Nah, mungkin kenapa para 25 rasul itu atau nabi atau bahkan khalifah itu semuanya cowok, semuanya laki-laki, karena laki-laki ya itu balik lagi ke kodratnya lebih kuat, terus juga mungkin sebagai pemimpin ya sebagai kodratnya laki-laki, dan sebenarnya balik lagi ada kok pemimpin-pemimpin Islam yang perempuan, cuman itu mana ya? Udah kodrat ya kalau kata laki-laki. Iya sih, banyak juga ya yang perempuan menjadi apa ya, ibaratnya setara lah sama laki-laki ya kan. Kalau salah istri Rasulullah juga menjadi pemimpin perang kalau nggak salah tuh. Nah, gitu. Betul. Ada anak Rasulullah, ada yang jadi pemimpin perang dan menang. Nah, itu kan jadi pukulan sendiri ya kan, yang mengatasnamakan membela patriarki itu sendiri. Untuk Febian, gimana? Ada pendapat atau apa? Boleh. Menurut saya kesetaraan gender itu nggak harus semua sama atau nggak harus semua kayak kalau laki-laki porsinya segini berarti perempuan porsinya segini. Kesetaraan gender tuh udah ada porsinya masing-masing. Kalau emang misal yang penting itu tuh nggak menyelisihi aturan Islam sendiri. Iya, dan juga tidak merendahkan perempuan. Terus apa namanya? Kadang kalau misal yang di pendapat tadi, kalau misalnya pemimpin itu harus laki-laki, sebenarnya dari pemerintah Arab Saudi sendiri
mereka menetapkan kalau misalnya pemimpin harus laki-laki, itu karena mereka khawatir misalnya perempuan yang jadi pemimpin, perempuan akan melupakan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga atau nantinya akan mengurus rumah tangga dan malah jadi lebih fokus ke mencari nafkah dan kejar karir gitu. Sebenarnya karena mereka takutnya wanita itu mengadopsi budaya barat gitu dan nantinya malah muncul bibit-bibit menyelisihi Islam gitu. Menurut saya seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk Nada Febian ini untuk apa? Wanita itu sebaiknya memang mengurus pekerjaan rumah atau boleh bekerja juga atau bagaimana? Soalnya tadi kayaknya sebenarnya ada pendapat yang mengharuskan wanita itu ya di rumah aja untuk mengurus anak. Soalnya anak kan penting juga ya untuk kedepannya ya kan. Menurut saya sendiri boleh saja wanita bekerja, tapi dengan syarat tidak melupakan kewajibannya di rumah. Seperti kalau misalnya memang dia seorang single parent atau dia tulang punggung keluarga, itu sangat diperbolehkan dia untuk mencari nafkah gitu. Tapi tetap nggak meninggalkan semua pekerjaan yang di rumah gitu. Tetap ada porsinya masing-masing gitu. Oke. Sebelumnya jelas nggak tadi suara Febian? Suara Febian jelas, cuman suara Fauzi putus-putus. Oh, Dikit tapi. putus ya. Sekarang udah lancar. Oke. Ya udah, kita langsung next ke pertanyaan mengenai patriarki itu sendiri ya kan. Nah, bagaimana sih dampak dari bangsa Arab ini yang masih menerapkan sistem patriarki itu sendiri? Apakah ini berdampak negatif atau positif untuk kemajuan bangsa Arab itu sendiri atau malah memundurkan bangsa Arab itu sendiri? Oke, boleh pendapatnya? Ana atau Febian? Yang pertama. Febian duluan lagi nggak apa-apa. Kalau menurut saya, Mbak Febian. Terdengar jelas nggak suaranya? Jelas. Kalau menurut saya sendiri, dengan adanya patriarki ini berdampak negatif bagi perempuan karena perempuan dipersempit ruang geraknya dari semua aspek, kayak misalnya perempuan nggak memiliki kedudukan di luar, kayak misalnya yang tadi saya bilang, kalau kerja tuh ditempatin di posisi yang rendah, terus juga perempuan nggak bisa keluar rumah dengan bebas tanpa adanya mahram gitu. Sebagian hal tuh bikin menyulitkan perempuan gitu, apalagi kalau misalnya perempuan tersebut tidak punya mahram, jadi menyulitkan perempuan untuk keluar rumah tanpa mahram. Dan dari perkembangan negara sendiri kurang tahu signifikannya itu memundurkan bangsa Arab atau malah memajukan bangsa Arab. Tapi kalau sekarang dari segi pekerjaan itu sudah diperbolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah, misalnya di rumah sakit atau bahkan di bidang politik. Menurut saya seperti itu. Oke. Untuk Ana bagaimana pendapatnya? Menurut saya, dampak budaya patriarki di Arab sebenarnya lebih banyak 50-50 sih mungkin. Tapi kayak budaya patriarki di Arab jadi banyaknya kekerasan pada perempuan, oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya, terus pernikahan dini seperti pada film Wajda yang temannya itu sudah menikah dengan laki-laki yang berusianya jauh dari dia, terus
perceraian dan kurangnya SDM, terus juga variasi pekerjaan yang kurang, dan semakin mempersempit akses kontrol kekuasaan yang dimiliki oleh perempuan, dan perempuan jadi kurang leluasa untuk bersuara, berpendapat, dan menyampaikan haknya semakin berkurang. Oke, terima kasih pendapatnya. Saya juga setuju dengan pendapat kalian berdua, di mana kalau menurut saya itu ya Bang Sarap, untuk saat ini dan itu memang sangat terbelakang ya, buka mata untuk mengadopsi sistem-sistem baru yang di luar dari budaya mereka. Tapi untuk sekarang kayaknya udah boleh sih, ya kan? Iya. Mereka juga sudah sebagian memakai, wanita juga sudah boleh berkendara. Ya, mungkin perlahan-perlahan ke depannya budaya patriarki ini di bangsa Arab khususnya akan terhabiskan atau terselesaikan lah. Ya, semakin berkurang tuh. Oke, mungkin sampai sini podcast hari ini dari kami. Sebelumnya kami minta maaf jika ada salah kata atau salah argumen. Sekiranya Bang Febri bisa mengoreksi pendapat kami semua ini agar lebih terukur dan terarah. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Semoga podcast kami ini bisa membuat para penonton atau pemirsa bahagia atau tercerahkan lah setidaknya. Mungkin yang bisa saya simpulkan sebelum penutup dari kedua narasumber, yakni ya mereka, ya tentunya kami semua sangat menolak budaya patriarki itu sendiri, khususnya di bangsa Arab ya kan. Dan karena agama Islam itu sendiri turun di Arab, jadi seolah-olah Islam ini tercoreng oleh mereka-mereka yang mendukung patriarki itu sendiri. Sebenarnya sih bisa Islam datang ya udah semuanya hilang lah, patriarki itu hilang lah, ibaratnya seperti itu ya kan. Rasul kita kan sempurna ya kan, yang sempurna itu manusia setelahnya. Jadi ya kenapa masih ada ya, karena manusianya itu yang mungkin kurang bacaan atau apa ya kan. Dan seperti pendapat Febian dan Ana, di mana kesetaraan gender itu juga bukan berarti saling merebut posisi, bukan, tapi kesetaraan gender itu ya kita saling bagi porsi, di mana laki-laki porsi utamanya di mana dan perempuan porsi utamanya di mana. Mungkin seperti itu kesetaraan gender yang kami ketahui. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pendapat kami ini. Sekiranya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.